percabangan terakhir adalah percabangan bersarang. Percabangan bersarang tuh kayak ada percabangan di dalam percabangan. Pusing ya? Oke, sederhananya gini. Teman-teman pernah tahu ada seleksi berjenjang nggak? Kayak contohnya seleksi TNI Polri gitu, atau apa ya yang mungkin seleksi Polri kan harus ada seleksi administrasi dulu nih, baru misalkan kalau lolos seleksi administrasi ada seleksi berikutnya, misalkan seleksi kesehatan, lalu ada seleksi apa lagi, seleksi misalkan seleksi fisik, kan kita nggak tahu ya, saya nggak tahu gitu secara jelasnya seleksinya apa aja, bisa cek sendiri aja di TNI Polri rekrutmennya. Nah, maksud saya adalah percabangan bersarang tuh kayak gitu. Setelah ada pengecekan, kalau kondisinya benar, itu ada pengecekan lagi. Oke. Nah, di sini contoh kasusnya, ketika kamu ingin membeli boba, pasti di sini sering dong ya beli minuman boba gitu, atau minuman apapun deh gitu. Kamu akan mendapatkan diskon atau potongan seharga 5% dari total pembelian kalau melewati 50.000 total belanjanya nih. Tapi diskon ini dinaikkan nih jadi 10% kalau misalkan udah jadi member. Oke, kita breakdown lagi ya. Kondisi pertama, kalau pembeliannya lebih dari 5.000, diskonnya 5%. Oke. Kalau misalkan nih kita belinya udah lebih 5.000, ada pengecekan lagi. Kalau misalkan kita jadi member, kita naikin jadi 10%. Kalau enggak ya berarti 0 aja. Jadi kalau misalkan kurang dari 50.000 ya udah dapat diskonnya 0. Oke, kita buat nih. Seperti biasa harus ada library-nya. Ayo stream. Mesin space std. Kita harus buat dulu fungsi mainnya. Pertama seperti biasa harus ada variabel. Variabelnya apa ya? Variabelnya mungkin pertama ada total pembelian. Misalkan total pembeliannya kita 40.000. Oke, setelah itu kita harus kan bisa itu kita kasih berapa nih harusnya nilai defaultnya nih, apa nih nilai default. Bagian nanti juga kan kondisinya bisa diubah, nilainya nanti bisa diubah. Dalam pemrograman nih kita harusnya ngasih nilai defaultnya terlebih dahulu nih. Apapun itu kendalanya kita harus ngasih nilai default. Bagian nanti juga kan kondisinya bisa diubah, nilainya nanti bisa diubah. Oke, selanjutnya aku mau ngenalin yang namanya Variabel atau tipe data baru yang namanya boolean. Jadi kalau boolean itu nilainya cuma 2, kalau nggak true ya false. Cara nulisnya cuma gini aja, bool. Apa misalkan member true. Jadi kalau misalkan membernya benar gitu, kalau anggota member. Oke, langsung. Katanya di kondisi pertama kalau total pembelian lebih dari 50.000, dia diskonnya 5%, berarti kan 0,05. Kalau enggak, dia nggak dapat diskon, artinya diskonnya sama dengan 0. Nah, pas kalau misalkan total pembeliannya udah lebih dari 50.000, kita cek lagi nih, kalau dia member, diskon itu 0,1. Nah, nanti gimana? Kan yang harus dibayar itu kan kayak total pembelian dengan total pembelian saat ini dikurangi sama total pembelian yang setelah didiskon dikali diskon. Oke, kita ulangi ya. Jadi total pembelian itu tuh dari total pembelian sekarang, atau kita bikin aja integer bayar 0. Sini berarti kita ganti jadi bayar. Nah, bayar itu berapa? Total pembelian yang ini 40.000 dikurangi sama total pembelian dikali diskon. Oke,
Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan berapa sih bayarnya. Sekarang kita coba prediksi dulu ya. Di sini total pembeliannya 40.000 nih. Kita coba cek manual aja. Jika 40.000 lebih dari 50.000, nah kondisi yang ini salah, berarti dia masuknya ke sini, diskonnya jadi 0. Oke, bayarnya berarti total pembelian berapa? 40.000. 40.000 dikurangi 40.000 kali 0 berarti 0. 40.000 dikurangi 0 berarti ya 40.000. Kita lihat hasilnya. Percabangan bersarang. Oke, jalanin belum ya? Tuh 40.000. Nah, sekarang coba kita diskon. Misalkan kita belinya udah 60.000 nih, terus nggak ada memberan, kita belum jadi member nih. Kita cek dulu if nih, total pembelian berarti 60.000 lebih dari 50.000, bener nggak? Bener, berarti masuk ke sini. Diskonnya berarti 0,05%, 0,05%. Berarti diskonnya 5% atau 0,05. Ngecek dulu nih, dia member nggak? Ternyata enggak, berarti diskonnya tetap 0,05. Barulah dikali berapa tuh berarti? Total pembelian. Oke, kita tulis di sini aja ya. Bayar katanya. Bayar berarti total pembelian 60.000. Kita gedein 60.000 dikurangi total pembeliannya berarti 60.000 dikali sama 0,05 karena kan cuma 5%. Berarti bayarnya berapa sekarang? Bayar 60.000 dikurangi berapa tuh? Setengahnya 63, komanya ada 2, berarti 12. Bener nggak sih? Ini 3.000 deh. Bener. Iya, 1. Oke, benar. 3.000 berarti bayarnya 60 kurangi 30. Berarti bayar sama dengan berapa tuh? 57.000. Ya, gitu tuh prosesnya sebenarnya. Mau dibuktiin, kita coba jalanin aja. Harusnya 57.000. Tuh, 57.000.